Saya akan bagikan kepada saudara tentang the east wind of the Holy Spirit. Angin timur Roh Kudus yang membawa perubahan. Oke, kita baca di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-18. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Kita mencatat di sini kamu akan melihat kembali. Berarti tadinya kayaknya sama. Tapi sampai di satu titik Alkitab ngomong kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Selama beberapa bulan kemarin kayaknya sama. Semuanya sama. Mau benar, mau fasik, mau beribadah, mau tidak. Kayaknya ngalaminya semuanya sama. Tapi hari ini terima rema pengecualian ini. Angin timur dari Roh Kudus akan membawa perbedaan. Sehingga kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan dan yang tidak beribadah kepadanya. Kamu akan melihat perbedaan. Oke, jadi saudaraku, ketika angin timur ini berhembus, tergantung sama saudara. Begitu angin ini berhembus, saudara berdiri di sisi yang mana? Itu akan menentukan efek dari angin timur ini. Kalau saudara berdiri di sisi orang fasik, ngeri yang terjadi. Oke. Tapi kalau saudara berdiri di sisi orang benar, Anda akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib Dia nyatakan dalam hidup saudara. Jadi ketika angin timur ini berhembus, nanti Anda akan melihat perbedaan antara yang beribadah dan yang tidak beribadah. Pertanyaannya di sisi mana saudara? Termasuk yang mana, terhitung yang mana. Yang beribadah dengan sungguh-sungguh, yang hidup dalam perkenanan Tuhan atau yang tidak. Karena kamu akan melihat kembali perbedaan. Jadi angin timur ini nanti ketika berhembus, dan saya percaya saat ini sudah dimulai. Angin timur dari Roh Kudus sudah mulai berhembus. Begitu angin timur ini berhembus, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya di dalam Alkitab. Keluaran 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas Mesir. Ini kisah yang minggu lalu kita sudah pelajari ya, tentang tulah ke-8, yaitu tentang tulah ketika Mesir dipukul dengan ditulai dengan belalang. Anda masih ingat itu? Ya. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur. Perhatikan ditulis, Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian. Jadi enggak sekejap. Ternyata butuh, angin timur itu butuh proses sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, berarti ada waktunya. Setelah tiba hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang
demikian. Coba saudara renungkan ini. Jadi ketika angin timur berhembus, maka sesuatu terjadi. Begitu angin timur berhembus, maka belalang-belalang itu datang memenuhi seluruh Mesir. Tapi ketika itu terjadi, di pihaknya orang Mesir itu kengerian. Tapi di pihaknya orang Israel itu keselamatan. Oke. Ketika angin timur itu berhembus membawa belalang, di pihaknya orang Mesir itu artinya the judgment day. Artinya penghakiman tiba. Ya, tapi di pihaknya orang Israel ketika Mesir ditulai dengan belalang dan menghancurkan meluluhlantakkan Mesir itu artinya buat orang Israel, buat umat Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Jadi mereka bisa melihat perbedaannya, sama-sama tulahnya sama, tapi berdiri di pihak mana menentukan arti dari angin timur itu. Efek dari angin timur itu atas hidup kita. Nah, Anda harus mengerti, saat ini dalam roh, angin timur itu sedang berhembus. Angin timur itu sedang berhembus. Dan kamu akan melihat kembali perbedaan. Tadinya kayaknya sama. Tadinya ngalaminya semuanya kayak sama. Tapi mulai sejak minggu ini saya deklarasikan bahwa kamu akan melihat kembali perbedaan. Dunia mungkin sedang melalui penghakiman. Tapi saudara dan saya akan mengalami pembelaan Tuhan. Penyertaan Tuhan nyata atas hidup kita.